Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini kita akan membahas tentang perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial di dalam masyarakat adalah berubahnya masyarakat dari waktu ke waktu, baik itu berubahnya cara berpikir, cara bertindak, berperilaku, tutur kata, berubahnya sosial, nilai, norma, dan lain sebagainya. Apa sih contoh perubahan sosial di dalam masyarakat? Yang pertama, contoh perubahan sosial di dalam masyarakat yaitu ketika belajar. Zaman dulu ketika kita hendak belajar, kita harus pergi ke masjid, ke madrasah, ke sekolah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di zaman sekarang, ketika kita hendak ingin belajar ataupun sekolah, tidak perlu lagi kita pergi ke madrasah, masjid, dan lain-lain sebagainya. Cukup dengan cara lewat online. Kita bisa belajar di situ, baik itu melewat Zoom dan lain-lain sebagainya. Kedua, contoh perubahan sosial di dalam masyarakat. Zaman dahulu ketika kita hendak menyampaikan informasi kepada saudara kita yang jaraknya agak jauh, itu kita menggunakan tulis surat menyurat. Tetapi di zaman sekarang kita tidak perlu lagi mengirimkan surat tersebut. Cukup dengan lewat chat, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, dan lain-lain sebagainya. Kemudian contoh lagi perubahan sosial di masyarakat, yaitu zaman dahulu ketika kita hendak ingin berbelanja, membeli kebutuhan, kita harus pergi ke pasar. Tetapi di zaman sekarang ketika kita hendak ingin membeli kebutuhan, kita tidak perlu lagi pergi ke pasar, cukup dengan lewat online, pesan di Shopee, Lazada, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itulah dia perubahan sosial di dalam masyarakat. Apa sih penyebab terjadinya perubahan sosial? Terjadinya penyebab perubahan sosial itu ada dua. Yang pertama, penyebabnya itu adalah adanya faktor internal. Yang kedua, karena adanya faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal itu terjadinya di dalam masyarakat. Contohnya seperti bertambahnya jumlah penduduk. Misal dahulu suatu kampung atau suatu desa itu penduduknya cuma 100 orang. Semakin hari semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga perubahan sosial itu terjadi. Sedangkan faktor eksternal itu adalah perubahannya yang datangnya dari luar masyarakat, seperti adanya adat orang lain yang masuk ke wilayah kita, budaya lain ke masyarakat kita, kemudian adanya perubahan penemuan-penemuan baru dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita baca apa saja faktor dan dampak perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan kita pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.